Baik pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dan kita masih akan terus membicarakan kejadian yang cukup menyisakan duka cita mendalam bagi para korban di kebakaran Glodok Plaza yang ada di Jakarta. Nah pemirsa, infonya kami mendapatkan informasi akan ada jenazah yang kembali dievakuasi. Jumlahnya kami belum dapat memastikan berapa, yang jelas infonya akan ada jenazah yang kembali akan diturunkan dan dievakuasi dari gedung Glodok Plaza yang saat ini memang masih proses pendinginan dilakukan dan juga dari pihak pemadam pun masih terus melakukan penyisiran. Namun untuk lebih jauh lagi kami akan coba kembali mengajak Anda berbincang kembali dengan pakar konstruksi Pak Josia yang tadi sempat sebelum jeda kami bertanya-tanya mengenai bangunan yang ada di Glodok Plaza, bagaimana keamanannya. Nah kita akan tanya-tanya nih Pak Josia. Lalu bagaimana Pak untuk bangunan bekas kebakaran, kedepannya ini keamanannya seperti apa? Perlukah renovasi atau restrukturisasi yang cukup masif dalam bangunan yang bekas kebakaran ini Pak? Iya pastinya pertama harus dilakukan pemeriksaan ya, assessment untuk menentukan apakah bangunan ini masih layak untuk digunakan. Dan pastinya kalau katakanlah misalnya ingin digunakan kembali ya mungkin akan ada perbaikan-perbaikan ya. Dan juga harus dilakukan ya katakanlah misalnya untuk pengajuan SLF kembali, sertifikat layak fungsi untuk bisa digunakan. Demikian. Pak, di bangunan-bangunan atas nih kita melihat kan sebetulnya tipe-tipe bangunannya sama nih Pak. Roofnya rendah, kemudian sempit, tidak terlalu luas. Bagaimana Anda melihat ini dari segi keamanan Pak? Iya, saya belum pernah masuk ke dalam, jadi saya tidak tahu. Tapi yang Anda lihat secara kasat mata dari depan Pak, bagaimana? Artinya kalau katakanlah misalnya untuk bangunan-bangunan itu ada aturannya tersendiri. Aturan tersendiri ada standarnya ya. Kita sudah punya SNI-nya. Jadi yang mengatur mengenai perencanaan akses untuk gedung dan untuk akses ke lingkungan. Jadi itu ada aturannya, katakan kalau untuk luas sekian, katakanlah misalnya harus ada berapa fire exit ya, tangga darurat, sehingga ketika terjadi kebakaran itu orangnya tidak terjebak gitu. Kemudian juga katakanlah misalnya lebar koridornya segala itu ada aturannya. Pastinya kalau untuk tempat umum katakan ya beda dengan katakan untuk rumah atau hotel katakanlah misalnya, atau untuk mall. Nah itu ada aturannya sendiri dan itu biasanya sang arsitek yang merencanakan. Jadi ketika dilakukan SLF itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap segalanya, termasuk katakan akses keluarnya. Ya, akses keluar itu tuh harusnya katakanlah misalnya ada berapa fire exit. Dan fire exitnya ini orang masuk katakan di tiap lantai dia bisa masuk ke ruang tangga darurat itu, kemudian exitnya itu hanya satu, keluar di bawah. Dan itu juga harus terjaga katakanlah misalnya supaya asap tidak masuk ke situ, itu ada pressure-nya sendiri itu. Jadi idealnya fire exit seperti apa Pak? Lebih jelas ya untuk fire exit. Ya, fire exit itu di mana katakanlah misalnya tujuannya kan supaya kalau terjadi kebakaran dia bisa melarikan diri gitu loh. Jadi di tiap lantai itu ada fire exitnya, ada tangganya gitu ya, atau kayak tangga darurat lah gitu ya. Di mana penentuan jumlahnya itu ada hitungannya sendiri ya. Intinya bahwa kalau ada kebakaran dimanapun orang tidak terjebak, dia bisa lari ke tangga terdekat. Begitu dia masuk ke fire exit itu, dia langsung bisa turun ke bawah. Nah, exitnya itu di bawah, di dasar. Jadi dia bisa keluar bangunan sehingga bisa mungkin ada tempat ekskavasinya gitu untuk kumpul. Ya begitu juga katakan di bangunan tinggi itu tiap lantai tertentu 20 atau 25 gitu itu ada excavation floor gitu ya. Di mana kalau ada kebakaran dia bisa kumpul di situ sehingga bisa diekskavasi, entah itu menggunakan ya alat-alat untuk penyelamatan yang ada gitu. Berarti sejauh ini bangunan di Indonesia apakah sudah ada yang memiliki fire exit yang secara ideal yang tadi Anda sampaikan, atau masih jarang nih Pak sebetulnya Pak? Ada Pak, bukan ada, tapi harusnya itu tiap bangunan itu, apalagi bangunan baru ya, itu pasti harus memenuhi itu. Jadi kalau kita ingin mengajukan izin bangunan ya, atau sekarang PBG katakan gitu, itu diperiksa Pak. Apalagi menyangkut bangunan umum.
Jadi kalau secara perizinan, secara teknis dia harus memenuhi itu. Artinya kita dari sisi peraturan itu sudah sangat mendukung lah kalau untuk bangunan. Dan untuk bangunan yang existing pun ya itu harus ada diajukan SLF, sertifikat layak fungsi, tiap 5 tahun. Itu nanti diperbaharui. Kenapa tiap 5 tahun? Ya karena mungkin ada perubahan kan. Mungkin tadinya katakanlah misalnya office jadi hotel. Nah itu juga pasti akan beda gitu peraturannya. Demikian. Baik, Pak Josia sangat insightful. Kita juga mendengarnya banyak pikiran-pikiran yang terbuka. Ternyata bangunan-bangunan yang di Indonesia memang harus perlu dikaji lebih jauh lagi, pemirsa. Seperti yang Anda dengar tadi, adanya fire exit yang mesti lebih ideal lagi untuk satu pintu, kemudian memudahkan jika ada korban-korban kebakaran yang terjebak dan berusaha untuk keluar. Kita akan kembali lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi, tetap bersama kami.